Dok, katanya ada sesar cara baru ya, yang katanya nyerinya minimal, cepat pulihnya, cepat pulangnya ya. Ya, Bunda, pada memang ada sih yang kami sebut dengan ERACS, ERACS, Enhanced Recovery After Cesarean Section ya. Nah, sebenarnya metode ini bukan baru-baru amat sih. Ini sudah lama dilakukan oleh teman-teman kami, dokter ahli bedah, khususnya dokter ahli bedah digestif, dokter ahli bedah saluran cerna, di mana kalau mereka lakukan pembedahan saluran cerna, khususnya pada saluran cerna, mereka gunakan metode ini. Nah, namun pada kasus itu kita sebut dengan ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, percepatan pemulihan pasca operasi. Itu telah mereka lakukan sejak tahun 1990 sih ya. Nah, karena dilihat hasilnya bagus, nyerinya minimal, pemulihannya cepat, maka beberapa tahun belakang ini, mungkin sekitar 3 tahun belakang ini, coba diterapkan pada operasi sesar. Nah, khusus di Indonesia baru booming beberapa bulan ini, mungkin sekitar 6 bulan ini ya, karena salah satu selebritis kita lakukan operasi sesar secara ERACS ini, sehingga booming, viral, dan banyak pasien yang bertanya dan meminta sesar secara ERACS ya. Terus apa dong bedanya dengan operasi sesar konvensional atau non ERACS ya? Beberapa perbedaannya ya. Yang pertama, persiapan operasi ya. Nah, kalau sesar non ERACS, Bunda full puasa 6 jam. Tetapi kalau secara ERACS ini 2 jam sebelum operasi, Bunda diberikan minum air gula sebanyak 200 cc dengan nilai kalori 200 kalori. Gunanya untuk apa? Yang pertama, kalau sudah minum air gula 2 jam sebelum operasi ini, sewaktu Bunda dibius oleh dokter bius disuntik di tulang punggung ini, tensinya tidak drop, tidak turun ya. Kalau tensinya turun, dokter bius akan suntikan obat untuk naikkan tensi. Akibatnya apa? Satu, Bunda akan ditambah banyak obat masuk ke tubuhnya. Kedua, akan nambahkan biaya juga ya. Nah, kedua, dengan diberikan minum air gula 2 jam sebelum operasi, selama operasi dan pasca operasi, ibu tidak mual muntah ya, karena lambungnya tidak terlalu kosong. Kalau mual muntah, nanti dokter bius suntikan lagi obat anti muntah. Ketambahan obat, ketambahan biaya, dan obat anti muntah ini selain menekan muntah, juga menyebabkan ngantuk. Padahal kita pengen pasca operasi Bunda cepat pulih, cepat lakukan IMD, inisiasi menyusui dini ya. Nah, perbedaan lain, kalau sesar non ERACS, makan sebelum puasanya itu sembarang sih, suka-sukanya. Nah, tapi secara ERACS ini, makan sebelum puasanya akan diatur kalorinya, diatur gizinya, diatur jenis makanannya oleh dokter spesialis gizi medik, dokter ahli gizi. Nah, sesar secara ERACS ini dokter gizinya sudah terlibat. Kalau dulu non ERACS tidak terlibat ya, sembarang aja makan oleh pasien, bebas aja ya. Nah, dari segi pembiusan bedanya di mana? Secara ERACS, pembiusannya, obat biusnya itu lebih dikurangi dosisnya, tetapi obat anti nyerinya yang dinaikin dosisnya ya. Terus juga kadang-kala lagi pasca operasi, selesai operasi, dokter bius akan suntikan obat anti nyeri di otot perut yang kita sebut dengan TAP, transabdominis plane ya, atau disuntikan anti nyeri di kulit, di bawah kulit, di sekitar garis operasi yang kita sebut dengan teknik infiltrasi ya. Terus perbedaan teknik operasinya sendiri bagaimana? Dokter kandungannya itu bagaimana? Satu, diharapkan irisannya nggak terlalu lebar ya. Nah, kalau terlalu lebar kan nanti pasca operasinya lebih banyak nyerinya ya, juga lebih banyak perdarahannya ya. Dan memang biasanya kita irisnya di bawah ya, lebih sedikit ototnya, lebih sedikit nyerinya gitu ya. Nah, yang perbedaan yang kedua teknik operasinya adalah diharapkan tidak memotong otot perut ya. Memang Bunda, Tuhan sudah ciptakan otot perut kita bukan satu ini sih, tetapi 2, kanan kiri, posisi vertikal ya, yang tidak nempel tapi deket-deketan aja, sehingga kami bisa memisahkannya untuk mencapai rongga perut ya. Dan perbedaan lainnya apa? Setelah bayi lahir diharapkan tidak usah ngeluarin rahimnya ya, karena kalau kita keluarkan rahimnya, waktu dimasukin lagi si ibunya akan memuntah ya. Namun mengenai masukkan atau keluarkan rahim pasca lahiran bayi ini tergantung kebutuhan sih ya. Nah, perbedaan lain apa? Selama operasi dan pasca operasi diharapkan ibu tidak kedinginan, maka ibu dialiri uap panas ya. Kalau kedinginan, dokter bius nanti suntikan lagi obat supaya ibu tidak menggigil ya. Nah, obat ini selain mengurangi supaya nggak menggigil, nanti efeknya ngantuk ya. Padahal kita ingin ibunya cepat pulih pasca operasi, cepat mengasuh bayinya IMD ya. Nah, perbedaan lain sesar non ERACS ini, ibu 12 jam kemudian baru bisa bangun. Sudah dianjurkan latihan miring-miring kanan kiri, latihan duduk ya. 7 jam pasca operasi tidak ada keluar, latihan jalan, selang pipis kita lepas supaya cepat mobilisasi, khususnya cepat gerak, tidak kembung gitu ya. Nah,
Kemudian lagi keesokan harinya kalau tidak ada keluhan bisa pulang ya. Kalau sesar secara non eraks lebih lama pulangnya, bisa 2 hari kemudian ya. Nah, Bunda Panda, semoga informasi ini bermanfaat sehingga Bunda paham kalau dokter menawarkan untuk melakukan operasi sesar secara eraks. Yuk, tetap semangat ya Bunda.